Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Hafid, guru matematika di SMP Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pejabat publik, yaitu Kepala SMP Negeri 1 Sragi, mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. Baik, teman-teman semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sragi, Bapak Pujiyana SPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan seperti ini, Amin. Pak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang kita tahu itu nilai-nilai dasar ASN itu aneka, akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk pertanyaan pembuka, Bapak, seberapa penting nilai-nilai dasar aneka itu yang harus dimiliki seorang ASN? Jadi, terima kasih Pak Hafid. Aneka yang sekarang ini muncul dan bergaul di seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan rekan-rekan yang saat ini sedang melakukan kegiatan laksar. Ini bagi seorang ASN sangat penting artinya, karena di situ di aneka ini merupakan dasar-dasar bagi seorang ASN untuk sebagai landasan dalam melaksanakan tugas-tugas. Di sana seorang ASN itu harus dalam melaksanakan tugas harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini yang paling penting lagi, seorang ASN juga harus memiliki rasa nasionalisme sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga seorang ASN itu kan bekerja untuk bangsa dan negara, melayani masyarakat. Paling tidak yang seperti itu, sedangkan yang lain nanti akan kita jelaskan. Terima kasih, Pak Puji. Ternyata memang nilai-nilai aneka ini sangat penting bagi seorang calon PNS seperti saya sendiri dalam menerapkan dalam selanjutnya sebagai seorang ASN. Kemudian kita akan langsung saja mewawancarai terkait dengan implementasi atau praktek langsung sebagai seorang guru di sekolahan itu bagaimana. Nah, monggo Pak Puji, yang seperti kita tahu bahwa yang pertama terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan suatu kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya. Nah, dalam praktek seorang guru di sekolah itu bagaimana, Pak, implementasi akuntabilitas? Baik, Pak Hafid, berkaitan dengan nilai-nilai aneka, implementasinya di SMP Negeri 1 Sragi secara ringkas akan saya berikan gambaran. Sebagai seorang aparatur sipil negara, dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan ini semuanya diatur dengan undang-undang, dan kemudian undang-undang ini mengatur bagaimana seorang ASN itu melaksanakan tugas-tugasnya. Bagi seorang aparatur sipil negara, tugas-tugas yang diembannya itu semuanya
harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu kaitannya dengan masalah tanggung jawab secara nasional, tanggung jawab dia sebagai seorang ASN. Untuk guru khususnya di SMP 1 Seragi, dalam melaksanakan tugas itu dipandu oleh pembagian tugas pada awal tahun pelajaran. Seorang guru harus beban mengajarnya harus terpenuhi. Sekarang ini 24 jam. Kemudian pelaksanaan tugasnya, setiap kali melaksanakan tugas, setiap kali melaksanakan pembelajaran, dia harus melaporkan pekerjaannya kepada pimpinan. Secara tertulis, seorang guru itu setiap kali mengajar, setiap kali masuk kelas, dia harus menuliskan, mempertanggungjawabkan, melaporkan tugasnya itu pada sekolah ke dalam sebuah yang namanya sebuah jurnal tugas mengajar. Oleh karenanya, kepala sekolah setiap hari itu bisa melihat bagaimana tanggung jawab masing-masing guru di SMP 1 Seragi ini. Nah, kemudian secara umum nanti berbeda lagi. Secara berjenjang, kepala sekolah bertanggung jawab pada pimpinan yang ada di atasnya dan seterusnya. Terima kasih Pak Puji, artinya kita sebagai guru itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijadikan tugas. Iya, kemudian secara sekarang ini kan masa pandemi, ya. Para guru melaksanakan tugas sebagian di rumah, ada yang di kantor. Pembelajaran dilaksanakan secara daring, secara digital. Nah, ini cara laporannya untuk di sekolah kami di SMP Negeri 1 Seragi, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing guru itu di samping mengisi jurnal manual, seorang guru juga ini kita terapkan, kita tambahi laporan mengisi jurnal secara apa namanya? Online. Secara online juga. Kita punya sistem laporan yang namanya aplikasi SIJUM. Ya, sistem informasi jurnal mengajar online. Ini setiap kali melaksanakan tugas, guru saya wajibkan untuk itu, untuk mengisi jurnal online. Itu mas tambahannya untuk masa pandemi. Iya, berarti ada aplikasi tersendiri ya Pak. Selain dengan dari tertulis juga karena masih masa pandemi, sehingga kita juga dituntut untuk melaporkan tugas atau tanggung jawab kita melalui SIJUM tadi. Iya betul. Rekan-rekan guru yang berada di rumah yang melaksanakan pembelajaran dari rumah, laporannya lewat itu. Terima kasih Pak, sudah sangat jelas sekali bahwa sebagai seorang guru itu memang harus memenuhi kewajibannya untuk sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan amanahnya. Kemudian Pak, terkait dengan nasionalisme Pak, nasionalisme yang kita tahu sebagai seorang guru di sekolah itu bagaimana Pak cara penerapannya? Iya baik, terima kasih. Nah ini nasionalisme ini kaitannya dengan tanggung jawab seorang warga negara. Tanggung jawab seorang warga negara secara nasional, bangsa dan negara. Seorang guru ASN ini dalam pelaksanaan tugasnya, dalam kehidupan sehari-hari, ini harus berpedoman pada nasionalisme, rasa cinta pada bangsa dan negara, kerelaan berkorban. Rekan-rekan guru dalam rangka memupuk jiwa nasionalisme itu setiap kali kita selalu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan rasa nasionalisme.
bagaimana seorang guru mengabdikan diri untuk mencerdaskan bangsa dan negara, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ini merupakan jiwa nasionalisme yang tidak boleh dilupakan. Jadi kelihatannya kita hanya mengajar, kita hanya memberikan ilmu kepada anak-anak, tapi ini merupakan tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai seorang warga negara untuk mencerdaskan anak-anak bangsa guna kehidupan yang akan datang. Kedisiplinan. Seorang guru, seorang pegawai di SMP 1 Sragi ini jam kerjanya diatur. Dalam situasi normal, jam kerja di SMP 1 Sragi ini dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 14.30. Ini mengikat. Ini merupakan satu konsekuensi sebagai seorang ASN dan sekaligus sebagai seorang warga negara. Harus dipatuhi itu Mas, secara singkat, secara ringkas. Singkat berarti memang tugas sebagai seorang guru itu mencerdaskan anak-anak bangsa seperti itu Pak. Iya. Sebagai rasa nasionalisme dan juga tadi melaksanakan tugas pembelajaran dari jam 7 sampai jam 14.30. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Puji terkait dengan etika publik Pak. Memang dalam menjadi seorang ASN itu memang kita harus memiliki etika Pak dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ya. Untuk sebagai seorang guru itu bagaimana Pak penerapannya Pak? Ya, baik, terima kasih. ASN ini dalam kehidupan kita di masyarakat menjadi kiblat masyarakat secara umum. Apalagi ASN dengan predikat guru, profesi guru. Seorang guru punya kode etik. Penampilan guru itu diatur dalam kode etik. Perilakunya di dalam kehidupan kantor, perilakunya dalam kehidupan di masyarakat itu terikat oleh kode etik. Apalagi pada masa sekarang yang namanya era digital, era informasi digital ini memungkinkan seorang ASN itu mengakses bahkan juga mengunggah berbagai macam informasi. Sebagai seorang ASN kita juga terikat oleh undang-undang ATE kan. Nah, maka kita tidak bisa semaunya sendiri, apalagi kita seorang ASN dalam rangka menyampaikan informasi atau berita-berita di dalam media-media sosial. Seorang guru ini di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjadi panutan. Nah, oleh karenanya dalam kehidupan di kantor, dalam kehidupan di masyarakat itu kita sangat hati-hati di dalam melaksanakan etika. Di kantor ini di kantor ada yang namanya etika birokrasi. Gitu. Etika birokrasi itu mengatur bagaimana sebaiknya seorang guru, seorang ASN itu dalam bergaul di kantor. Bagaimana kita menghargai seorang teman, bagaimana kita bersikap kepada seorang pimpinan, bagaimana kalau kita akan meninggalkan kantor untuk keperluan pribadi, itu ada etikanya di sana. Di masyarakat ada lagi, berbeda lagi, begitu. Ini harus kita taati. Iya,
Berarti memang seorang guru itu menjadi sorotan masyarakat ya Pak. Betul. Jadi memang saat di sekolah seorang guru harus sudah diatur terkait dengan kode etik guru. Ya. Kemudian juga ada etika birokrasi. Ya. Nah, kemudian juga sekarang masa digital Pak. Artinya seorang guru itu harus berhati-hati memanfaatkan informasi teknologi itu dengan baik, jangan sampai disalahgunakan seperti itu. Betul, yeah. Matur nuwun Pak. Kemudian selanjutnya terkait dengan komitmen mutu Pak. Bagaimana seorang guru mengimplementasikan mutu atau komitmen mutu dalam melaksanakan pembelajaran atau mengajar di sekolah Pak? Iya, baik. Komitmen mutu berkaitan dengan peningkatan kompetensi ya. Di SMP 1 Seragi, peningkatan kompetensi pegawai ini menjadi salah satu prioritas pengembangan. Bahkan di dalam RKAS kita itu kita alokasikan dana, sejumlah dana untuk peningkatan mutu rekan-rekan guru dan rekan-rekan tata usaha. Karena peningkatan kompetensi ini penting. Seorang ASN tidak boleh stagnan dalam melaksanakan tugas pada zaman sekarang. Sekarang ini kan eranya kan era global, digital dan sebagainya. Maka peningkatan kompetensi bagi seorang ASN terutama guru ini penting banget. Gitu. Nah, kemudian secara administrasi seorang guru dalam melaksanakan tugas itu membuat perencanaan kerja. Secara seorang ASN ini dalam melaksanakan tugasnya dalam waktu 1 tahun diharuskan membuat yang namanya SKP, sasaran kerja pegawai. Apa saja yang akan dilakukan selama setahun untuk peningkatan mutu direncanakan di situ. Nah, kemudian pada akhir tahun kita adakan perhitungan seberapa tercapai dari rencana yang dibuat di awal tahun. Ini sebagai seorang ASN. Kemudian sebagai seorang profesional, guru profesional dalam melaksanakan tugas, seorang guru itu tidak serta-merta ujuk-ujuk pokoknya yang penting lu pulang enggak. Seorang guru itu harus membuat perencanaan dalam mengajar. Perencanaan itu diantaranya perencanaan program pembelajaran semester, program pembelajaran tahun. Nah, kemudian untuk pembelajaran tatap muka setiap kali, setiap sesuai dengan jadwal, ini guru harus menyusun yang namanya RPP. Pembelajaran. Nah, berdasarkan rencana pembelajaran itu, seorang guru melaksanakan tugasnya untuk mendidik, mengajar anak-anak kelas. Ini biasanya kami buat 1 semester. Jadi selama 6 bulan kita susun, kemudian semester berikutnya susun lagi. Iya, per semester. Ya, berarti mutu terkait dengan seorang guru itu yang pertama dengan peningkatan kompetensi Pak. Memang seorang ASN itu jangan sampai stagnan kompetensinya, artinya harus semakin berjalannya waktu harus tetap selalu ditingkatkan. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran memang harus ada persiapannya, mempersiapkan rancangan pembelajaran, mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa yang harus kita sampaikan untuk melaksanakan pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian Pak, yang terakhir Pak terkait dengan anti korupsi. Memang dampak korupsi itu memang sangat luar biasa sekali Pak. Kemudian praktek atau implementasi di sekolah bagaimana Pak? Iya, baik. Slogan anti korupsi. Korupsi itu kalau melihat dari definisinya kan menyelewengkan sesuatu hal atau milik
negara, milik perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan golongan gitu ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya korupsi kalau dilihat dari definisi itu kan, korupsi bisa dilakukan oleh seseorang terhadap barang-barang milik negara atau milik perusahaan. Tapi yang dimaksud korupsi dalam hal ini mungkin anti korupsi di bidang keuangan itu barangkali ya. Nah, sebetulnya kan korupsi itu bisa bisa korupsi waktu, korupsi yang lain. Nah, ini khusus di bidang keuangan. Untuk meminimalisir, bahkan untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana di tingkat sekolah, itu rambu-rambunya sudah ditetapkan. Kita tinggal mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan. Sekolah ini mengelola dana untuk tahun ini, untuk sekian tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dana yang dikelola oleh sekolah itu hanya satu sumber, yaitu dana BOS, bantuan operasional sekolah. Penggunaan dana BOS ini direncanakan dengan baik oleh sekolah. Setiap awal tahun sekolah harus menyusun RKAS. RKAS ini disusun oleh sekolah dengan menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan. Di antaranya dari kepala sekolah, kemudian perwakilan guru, kemudian komite, kemudian orang tua siswa, kemudian perwakilan dari tata usaha, membuat perencanaan penggunaan dana BOS. Nah, kemudian setelah rencana itu selesai, itu untuk legalisasinya disahkan oleh dinas pendidikan. Selanjutnya untuk operasional selama setahun, ini pihak pengelola dana BOS mengumumkan penggunaan dana itu pada sebuah media pengumuman, terus membuat pertanggungjawaban yang setiap tahunnya itu secara periodis diperiksa oleh dinas pendidikan, diperiksa oleh pihak inspektorat. Jadi di SMP 1 Seragi ini penggunaan dana itu transparan. Nah, karena transparan sehingga pengelola dana BOS itu tidak bisa sembarangan menggunakan dana seberapapun besarnya, harus sesuai dengan RKAS, harus sesuai dengan perencanaan. Memang berarti sudah ada regulasi yang jelas ya Pak, dan memang dari penggunaan dana BOS, kemudian bagaimana pelaporannya memang harus melibatkan semua pihak-pihak sekolah, termasuk komite, masyarakat, dan juga dilegalisasikan oleh dinas pendidikan. Jadi memang sudah sangat transparan sekali pengelolaan keuangannya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Pujiana selaku Kepala SND Negeri 1 Seragi atas kesempatannya. Sekarang kita tahu bahwasanya dalam menjadi seorang ASN itu kita memang harus menerapkan nilai-nilai dasar Aneka yang sudah tadi Bapak Pujiana jelaskan, harus melekat pada diri kita selama kita menjadi ASN, menjadi abdi negara, harus senantiasa menerapkan atau mempraktekkan nilai-nilai Aneka, baik itu di lingkungan sekolahan, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun.
Terima kasih Pak Pujiana atas Sami, waktunya. sami. Semoga sukses ya selalu Amin. untuk kita semuanya. Amin. Semoga pandemi ini juga segera berakhir ya Pak. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.